Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita kembali mempelajari materi tentang aku selalu dekat dengan Allah, di mana submaterinya adalah Al-Asma'ul Husna, yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, yaitu 7 Al-Asma'ul Husna, yaitu Al-Karim, kemudian Al-Mu'min, kemudian Al-Wakil, kemudian Al-Matin, kemudian Al-Jami', kemudian Al-Adl, kemudian Al-Akhir. Dan itu semuanya kita sudah membahas sebelumnya, dan yang sekarang adalah merupakan pertemuan kedua, di mana masih tetap sama, yaitu tentang 7 Al-Asma Al-Husna: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, kemudian Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Nah itu ya, 7 Al-Asma'ul Husna. Taib. Bapak bacakan materi ini dari buku yang dikarang oleh Ibnu Ajibah Al-Husaini, yang judulnya adalah Asma'ul Husna, mengerti makna dan penerapan nama-nama indah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan memulai dengan Al-Asma'ul Husna yang pertama, yaitu Al-Karim. Al-Karim adalah Allah yang maha mulia. Ulama berpendapat Al-Karim berarti kedudukannya tinggi dan kekuasaannya besar. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Quran Surat Yusuf ayat 31. Makna ini merujuk pada kemuliaan zat. Ulama lain berpendapat Al-Karim berarti pemilik sifat-sifat indah. Frasa Karim, Al-Tob berarti karakter yang mulia. Jadi makna kedua ini merujuk pada kemuliaan sifat. Ulama lain berpendapat Al-Karim berarti memberikan sebelum dimintai. Makna ketiga ini merujuk pada kemuliaan perbuatan. Ketiga makna di atas adalah hak Allah. Dia maha mulia dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Orang yang mengetahui bahwa Allah itu maha mulia sifatnya, maka ia tak akan mencintai selain kepada Allah. Orang yang mengetahui bahwa Allah itu maha mulia zatnya, maka ia akan mencintainya tanpa sedikit pun cacat atau keraguan. Dan orang yang mengetahui bahwa Allah itu maha mulia perbuatannya, maka ia tak akan meminta selain kepadanya. Al-Junaid berkata, orang mulia Al-Karim adalah orang yang tidak membutuhkanmu. Berikut adalah tafsir makna Al-Karim yang merangkum semuanya. Al-Karim adalah dia yang memaafkan meski kuasa menghukum, yang menempati janjinya bila berjanji, yang melampaui batas pengharapannya bila memberi, yang tidak memerdulikan berapa dan kepada siapa dia memberi, yang tidak ridho bila ada kebutuhan dimohonkan kepada selainnya, yang mencela jika dia dijauhi, yang tidak mengabaikan orang yang menuju dan berlindung kepadanya, serta yang tidak membutuhkan sarana dan perantara. Berikutnya adalah cara meyakini, kemudian berakhlak dengan
Al-Asmaul Husna Al-Karim dan meneguhkannya dalam diri kita, yaitu pertama, meminta curahan kemuliaan dan kemurahannya setiap saat. Dan itu dilakukan dengan memohonkan kebutuhanmu dan menghadapkan wajahmu hanya kepadanya, dan menggerakkan seluruh anggota tubuhmu sesuai perintahnya. Kemudian cara berakhlak bagaimana dengan Al-Karim, yaitu mengupayakan diri untuk berlaku dermawan dan menghiasinya dengan akhlak mulia. Kemudian untuk meneguhkan dalam jiwa kita, dalam diri kita adalah dengan cara kedermawanan, mesti menjadi watak dan karaktermu. Artinya engkau tidak lagi memedulikan berapa banyak pemberianmu dan kepada siapa engkau berikan. Engkau juga mesti memiliki sifat-sifat yang terkandung dalam makna Al-Karim di atas. Berikutnya adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min berarti pembenar Rasul-Rasulnya lewat mukjizat. Menurut pendapat lain, Al-Mu'min berarti pemberi rasa aman bagi hamba-hambanya dari kekhawatiran terbesar hari kiamat. Hujjah al-Islam Al-Ghazali berkata, tidak ada keamanan di dunia kecuali dihasilkan oleh perantara yang hanya diciptakan dan diberitahukan penggunaannya oleh Allah. Allah lah pemberi keamanan secara mutlak. Nah, bagaimana cara meyakini, menggantungkan hati kita kepada sifat Allah Al-Mu'min, Maha Pemberi Keamanan, yaitu pertama, memohon anugerah kepadanya untuk dapat membenarkan keberadaannya, membenarkan janji dan ancamannya, membenarkan para nabi dan rasulnya, juga membenarkan para kekasihnya. Kedua, memohon keamanan kepada Allah dari murkanya dengan bertobat dan memperbaiki interaksi sosialnya, seraya meneladani sunnah dan meninggalkan sesuatu yang bid'ah. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara berakhlak dengan sifat Allah Al-Mu'min, yaitu dengan cara memaksimalkan pembenaranmu dan menguatkan keimananmu sehingga hatimu tidak ternodai oleh keraguan atau prasangka. Dirimu tidak tiba di halamannya dengan kecemasan dan kepedihan. Selain itu, seluruh makhluk di sekitarmu harus merasa aman dan nyaman. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidaklah beriman orang yang tindak tanduknya membuat tetangganya tidak merasa aman. Engkau juga harus mempercayai orang yang menasihatimu dan memberi kabar, memberi tahu tentang sesuatu demi kebaikanmu. Kemudian bagaimana cara meneguhkan keyakinan itu dalam jiwa, yaitu cahaya keyakinan nur al-yaqin harus bersinar terang di hatimu sehingga engkau akan melihat akhirat lebih dekat daripada perjalananmu menuju ke arahnya. Engkau pun akan melihat dunia dengan hamparan kefanaan yang nyata. Apa yang sebelumnya tidak ada akan menjadi nyata, dan apa yang ditangguhkan akan disegerakan. Engkau juga harus menguatkan pembenaranmu sehingga engkau akan mempercayai apa yang biasanya mustahil dipercaya. Dikisahkan Nabi Isa alaihissalam pernah melihat seorang lelaki mencuri. Engkau mencuri, fulan? Tanya beliau. Lelaki itu menimpali, demi Allah, aku tidak mencuri, wahai Rasulullah. Beliau lalu berkata, aku beriman kepada Allah dan kedua mataku telah berbohong. Bila pembenaranmu telah terwujud dan kedua kakimu sudah tertancap mengakar di dalamnya, berarti engkau dicatat di sisi Allah sebagai kelompok orang yang memegang teguh kebenaran dan kejujuran, siddiqin, dan yang dekat dengannya muqarrabin. Semoga Allah membangkitkan kita semua bersama mereka. Amin.
Berikutnya sifat Allah al-asmaul husna yang ketiga adalah al-wakil. Al-wakil artinya maha memelihara. Allah berfirman, cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Surat An-Nisa ayat 81. Menurut sebagian ulama, al-wakil berarti yang menjamin urusan dan kebutuhan makhluk. Menurut ulama lain, al-wakil berarti yang semua urusan diwakilkan kepadanya. Jadi fa'il bermakna maf'ul. Dia adalah zat yang menangani urusan hambanya sesuai kehendaknya. Bila Allah menangani urusan hambanya, dia pasti akan mencukupi dan menjaminnya. Jadi, seorang hamba tidak akan banyak meminta karena ia tahu bahwa Allah adalah pencukupnya. Nah, itu dikatakan di antara tanda keyakinan adalah banyaknya keluarga, kebutuhan dihiasi tawakal yang sempurna. Maksudnya adalah kebutuhan kita banyak, tetapi tawakal kita sudah bulat. Dikisahkan, diceritakan oleh Al-Dainuri, aku mempunyai utang dan itu membuat dadaku terasa sesak. Aku lalu bermimpi seseorang berkata kepadaku, hai orang kikir, engkau sudah mengambil dariku sekian bagian, tetapi engkau masih menuduhku. Ambillah semaumu, kami yang akan memberi. Setelah terbangun, aku mendapati sesuatu yang dapat aku buat untuk melunasi utangku. Setelah itu, aku tidak membuat perhitungan lagi dengan tukang sayur, tukang tebu, atau selain mereka. Dikisahkan bahwa Ahmad ibnu Khadrawai memiliki utang sebesar 70.000 dirham atau 700 misqal. Sesaat sebelum dia wafat, para pengutangnya datang. Ia lalu berdoa, Tuhanku, rohku sudah tergadaikan di tangan mereka. Jika engkau ingin mencabutnya, berikanlah hak-hak mereka. Tak lama berselang, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan berkata, keluarlah kalian semua, para pengutang. Orang itu kemudian melunasi semua utang Ibnu Khadrawai. Tidak lama kemudian Ibnu Khadrawai wafat. Semoga Allah merahmatinya. Orang yang mengetahui bahwa Allah itu wakilmu, ia akan memberikan kepercayaan seutuhnya kepadanya, sehingga tak akan mencampuri rencananya dan tak akan bergantung selain kepadanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. At-Tolak ayat 3. Nah, bagaimana cara kita untuk meyakini sifat Allah Al-Wakil, yaitu dengan berlindung kepadanya dalam meluruskan keyakinan sehingga engkau tak akan bergantung selain kepadanya, tidak akan kembali kecuali padanya, dan tak akan berserah diri dari dan pasrah selain kepadanya. Kemudian bagaimana cara berakhlak dengan sifat Allah Al-Wakil ini, yaitu engkau mesti menjadi wakil atas alam wujudmu dengan meminta hak atasnya, minta hak kepada Allah atasnya. Kemudian bagaimana cara meneguhkan hati, jiwa dengan sifat Allah Al-Wakil, yaitu mewujudkan kondisi fana dari dirimu dan bako dengannya, sehingga engkau menjadi wakilnya dalam melaksanakan hukum-hukumnya, wakilnya di bumi. Hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk. Berikutnya adalah Al-Matin. Apa itu Al-Matin? Al-Matin adalah Allah Maha Kukuh. Allah berfirman, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan sangat kokoh. Az-Zariyat ayat 58. Allah adalah zat pemilik kekuatan sempurna. Kata Al-Matin merupakan derivasi dari kata Al-Mutanah. Al-Matanah yang berarti keras. Al-Salabah, punggung, disebut Al-Matin karena ia keras dan penyangga tubuh. Makna
Al-salabah tidak bisa diberikan pada zat Allah. Makna yang bisa diberikan pada zatnya adalah al-matin dalam arti al-qudrah, yaitu kekuatan untuk mengadakan sesuatu yang mungkin diadakan. Syekh Zarruq berkata, Allah adalah zat pemilik kekuatan yang sempurna. Artinya tidak ada yang bisa menandingi, menyaingi, atau mendekati kekuatannya. Kekuatannya tidak mengenal kelemahan, dan perintahnya tidak dapat dicegah. Dia maha menang, yang tidak terkalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Kekuatannya tidak membutuhkan materi atau sebab. Hal ini disyaratkan oleh firman-Nya. Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan sangat kokoh. Az-Zariyat ayat 58. Orang yang mengetahui kekuatan Allah dan kekokohannya, ia tak akan takut pada apapun dan tak akan berhenti mewujudkan himmahnya, cita-citanya di hadapan halangan apapun. Ia hanya bersandar pada Allah dan bergantung kepadanya. Kemudian bagaimana cara kita meyakini sifat Allah al-matin ini, yaitu dengan cara memohon keteguhan dalam beragama dan kekuatan dalam berkeyakinan, sembari berdoa, wahai zat maha kokoh, kokohkanlah agamaku, serta kokohkan dan kuatkanlah keyakinanku. Seterusnya adalah bagaimana cara kita berakhlak dengan sifat Allah al-matin ini, yaitu keberagamaanmu mesti teguh, keyakinanmu kuat, dan ilmu pengetahuanmu kokoh. Engkau juga harus tegas dalam kebenaran, tetapi tanpa menyakiti makhluk Allah. Kemudian bagaimana cara meneguhkan dalam hati tentang sifat Allah al-matin ini, yaitu tahakkuk, meyakini, meneguhkan dengan nama al-matin sama seperti dengan nama al-qawi yang maha kuat. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah al-asma Allah, yaitu al-jami. Al-jami adalah maknanya yang mengumpulkan semua orang, bertikai pada hari diputuskannya semua perkara. Allah berfirman, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Al-Imran ayat 9. Makna lain, al-jami adalah zat yang mengumpulkan semua kesempurnaan dan mengumpulkan apapun sekendaknya kepada siapapun sesukanya. Orang yang mengetahui bahwa Allah itu mengumpulkan semua kesempurnaan, maka ia akan mencintainya dan mengagungkannya. Orang yang mengetahui bahwa Allah itu mengumpulkan apapun sekendaknya kepada siapapun sesukanya, maka ia menyerahkan semua urusannya kepadanya. Lalu orang yang mengetahui bahwa Allah itu akan mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari kiamat. Berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk berta'aluk, meyakini, mengimani sifat Allah al-jami ini adalah dengan cara meminta kepadanya supaya hati kita dikumpulkan hanya untuk Allah, bahkan seluruh alamnya di hadapan kesucian Allah, hingga ia meninggal kemudian dikumpulkan bersama orang-orang yang dekat dengannya, dengan Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita berakhlak dengan sifat Allah al-jami, yaitu pertama, engkau mesti mengumpulkan kebaikan. Kedua, engkau mesti mengumpulkan semua penetapan kemahalukan ke dalam al-jam', penetapan ketuhanan zat Allah. Ketiga, engkau mesti mempergunakan kekuatan dan kebijaksanaan dalam melakukan dua hal di atas. Kemudian bagaimana cara meneguhkan dalam jiwa kita, yaitu meraih kondisi al-jam' dengan meniadakan diri fana dari jam. Baiklah, kita lanjutkan. Sifat Allah atau asma Allah yang keenam adalah al-adl. Al-adl berarti ketetapan hukumnya bersih dari kezaliman
dan tindakannya suci dari kesenang-wenangan. Al-adl berarti Allah berhak melakukan apapun sekehendaknya tanpa ada satupun yang dapat menentang. Kemudian, orang yang mengetahui bahwa Allah Maha Adil dalam setiap ketetapannya, ia tak akan merasa khawatir dan cemas dalam setiap keputusannya. Ia justru akan menerimanya dengan lapang dada apapun itu. Penulis buku ini menceritakan bahwa ada seorang ulama yang menulis kitab Al-Tahbir berkata, "Ketahuilah, Allah telah membuat ketetapan bagi hamba-hambanya semenjak zaman ajali sesuai kehendaknya. Di antara mereka ada yang sengsara dan bahagia, atau dekat dan jauh. Siapa saja yang ditetapkan mendapat kebahagiaan, maka ia tak akan sengsara untuk selamanya. Siapapun yang dijauhkan oleh al-sawabiq, ketetapan Allah di zaman azali, maka ia tak akan bisa mendekat lewat jalan apapun. Dan siapa saja yang didekatkan oleh al-sawabiq, maka ia tak akan bisa dijauhkan oleh para pencela." Dalam melihat ketetapan Allah, manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama, ashab al-sawabiq, yaitu mereka yang pikirannya berenang di arus ketetapan azali Allah atas diri mereka. Mereka tahu bahwa ketetapan azalinya tak akan bisa diubah oleh upaya apapun dan tak akan bisa diraih dengan tipu daya atau sebab. Kedua, ashab al-awaqib, yaitu mereka yang pikirannya berenang dalam arus berakhirnya urusan mereka. Pasalnya, segala amal bergantung pada akhirnya, sementara akhirnya masih tertutup dan tersembunyi. Karena itu ada ulama yang berpesan, jangan terperdaya oleh waktu yang mudah, karena di bawahnya kesulitan-kesulitan bersembunyi, bayang-bayang tahun tampak melalui kematian. Kemudian yang ketiga adalah ashab al-waqi', al-waqt. Ashab al-waqt yaitu mereka yang pikirannya berenang bukan di arus ketetapan azali Tuhan, sawabiq, atau di arus berakhirnya segala urusan awaqib, melainkan di arus waktu. Mereka memprioritaskan waktu dan mengerjakan apa yang dibebankan ke pundak mereka pada saat itu. Karena itu, ulama mengatakan orang arif, ahli ma'rifat adalah anak sang waktu. Ulama lain berkata pula, sufi adalah orang yang tidak memiliki masa lalu, tidak pula memiliki masa depan. Kenapa? Karena itu bagi mereka yang malas, ya. Sufi yang malas, yang tidak mau berusaha. Tapi bagi sufi-sufi yang mereka berusaha untuk bangkit, itu tetap ibadah dan amaliyahnya seimbang. Kemudian yang keempat adalah ashab al-zikir wa al-syuhud. Mereka memprioritaskan penyaksian terhadap Tuhan, syuhada, syuhud, dan zikir dengan memerhatikan waktu. Artinya mereka tidak hanya melulu mementingkan waktu atau tempat, tidak pula hanya mengidamkan syuhud pada waktu atau tempat tertentu. Kesibukan mereka tak terikat oleh waktu. Nah, bagaimana cara kita meyakini, meneguhkan hati dengan al-asma Allah al-adl ini, yaitu memohon agar mampu menerima ketetapannya dalam semua kondisi, percaya sepenuhnya kepadanya dalam segala hal, dan tidak mengeluh kecuali hanya kepadanya. Berikutnya adalah yang terakhir, al-akhir. Al-akhir adalah Allah yang maha akhir.
al-akhir ini bergandengan dengan sifat Allah al-awwal. Jadi kedua nama Allah ini merupakan sifat salbiyah, maknanya zat yang tak akan sirna dan masih ada. Zat yang pertama sebelum segala sesuatu dan terakhir sesudah segala sesuatu. Jadi menurut beberapa ulama maknanya adalah makna al-akhir, zat yang tidak ada permulaan dan keberakhiran bagi wujudnya. Kedahuluannya bersifat tetap dan keberakhirannya bersifat mustahil. Segala sesuatu berawal darinya dan akan kembali kepadanya. Kemudian bagaimana cara kita meyakini, mengimani sifat Allah al-akhir ini, yaitu dengan mengembalikan semua yang pertama dan terakhir kepadanya. Kemudian bagaimana cara kita untuk berakhlak dengan sifat Allah al-akhir ini, yaitu engkau mesti berusaha menjadi orang pertama yang berbuat kebaikan dan orang yang terakhir yang erat-erat memegang terhadap kebaikan itu. Bagaimana cara kita menjiwai sifat Allah al-akhir ini, yaitu engkau mesti menutup sifatmu dengan sifatnya sehingga sifat baru tertutupi oleh sifat dahulu dan sifat binasa tertutupi oleh sifat kekal. Dari sini engkau menjadi yang pertama dan yang terakhir, menjadi nyata dengan tampaknya perasaanmu dan menjadi tersembunyi dengan ketersembunyian Allah. Karena itu kedua nama itu diikuti dengan nama Az-Zahir dan Al-Batin. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan pertemuan kedua kali ini, dan silahkan kalian melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.